Sore itu, suasana di sebuah gang sempit di pinggiran kota mulai ramai. Bulan Ramadan membuat jalanan hidup menjelang waktu berbuka. Deretan penjual takjil bermunculan, dari gorengan panas hingga es manis berwarna-warni. Namun di antara semua itu, ada satu sosok yang hampir tak pernah diperhatikan. Seorang kakek tua dengan pakaian sederhana duduk di balik meja kayu kecil yang sudah usang. Dagangannya sangat biasa, kolak pisang, bubur sumsum, dan beberapa bungkus kurma. Tidak ada yang istimewa. Bahkan tampilannya tampak lebih sederhana dibanding penjual lain di sekitarnya. Orang-orang sering melewatinya tanpa melirik. Beberapa hanya sekadar melihat sekilas, lalu memilih membeli dari penjual yang lebih ramai dan terlihat meyakinkan. "Ah, kakek ini pasti jualannya nggak enak," bisik seorang remaja kepada temannya sambil tertawa kecil. Kakek itu hanya tersenyum tipis. Matanya yang sayu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ketenangan yang terlalu dalam untuk sekadar seorang penjual takjil biasa. Namanya Pak Wiryo. Sudah hampir 2 tahun ia berjualan di tempat itu. Tidak pernah berpindah, tidak pernah mengeluh. Bahkan saat dagangannya tidak laku, ia tetap duduk tenang, seolah semua itu bukan masalah besar. Namun, tidak semua orang mengabaikannya. Seorang anak kecil bernama Raffi sering datang membeli kolak dari Pak Wiryo. Entah kenapa, ia merasa kolak buatan kakek itu berbeda. "Pak, kok kolaknya enak banget sih?" tanya Raffi suatu hari. Pak Wiryo tersenyum, menatap Raffi dengan lembut. "Karena dibuat dengan sabar," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Raffi diam, seolah ada makna lain yang tersembunyi. Di sisi lain gang, sekelompok preman mulai berkumpul. Mereka dikenal sering memalak para pedagang kecil di area itu. Tidak ada yang berani melawan. Udah pada siap belum setorannya?" kata salah satu dari mereka dengan suara keras. Para pedagang mulai gelisah. Beberapa langsung menyiapkan uang, takut dagangannya dirusak atau mereka disakiti. Tak lama, kelompok preman itu mulai berjalan menyusuri deretan penjual. Satu persatu mereka meminta uang dengan paksa. Hingga akhirnya, mereka sampai di depan Pak Wiryo. Pemimpin mereka memandang sinis ke arah kakek tua itu. "Wah, ini si kakek sepi pelanggan. Masih berani jualan di sini," katanya sambil tertawa mengejek. Pak Wiryo tetap duduk tenang. "Saya hanya mencari rezeki secukupnya," jawabnya pelan. "Rezeki? Hah, kalau mau jualan di sini, harus bayar," bentak preman itu. Kakek itu menghela napas ringan. "Maaf, saya tidak punya lebih." Ucapan itu langsung memancing kemarahan. "Berani banget nolak." Salah satu preman menendang meja kecil itu hingga sedikit bergeser. Beberapa bungkus takjil hampir jatuh. Para pedagang lain hanya bisa melihat dari jauh, tidak berani ikut campur. Namun anehnya, Pak Wiryo tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia hanya menatap mereka, dengan tatapan yang tiba-tiba terasa berbeda. Lebih tajam, lebih dalam. Untuk sesaat, suasana di sekitar mereka terasa dingin, aneh dan menekan. Salah satu preman sempat merinding. Lo ngerasa nggak sih?" bisiknya pada temannya. "Apaan sih? Jangan lebay," jawab yang lain, mencoba menutupi rasa tidak nyaman. Pemimpin mereka kembali mendekat, kali ini dengan nada lebih kasar. "Dengar ya, kek. Besok kalau masih mau jualan di sini, siapin uang. Kalau enggak." Belum sempat ia menyelesaikan ancamannya, Pak Wiryo perlahan berdiri. Gerakannya pelan, tapi entah kenapa membuat semua orang terdiam. "Tidak semua yang terlihat lemah, benar-benar lemah," ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar sederhana, namun entah kenapa membuat suasana semakin mencekam. Malam turun perlahan di gang sempit itu. Lampu-lampu jalan mulai menyala redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang tembok yang kusam. Suasana yang tadinya ramai menjelang berbuka kini berubah menjadi sunyi. Para pedagang satu persatu mulai membereskan dagangan mereka. Namun obrolan pelan terdengar di beberapa sudut, semua membicarakan kejadian sore tadi.
Itu kakek aneh banget deh, bisik seorang ibu penjual gorengan. Iya, masa dia berani nolak preman? Nggak takut apa ya? Sahut yang lain. Tak jauh dari mereka, Pak Wiryo masih duduk di tempatnya. Dagangannya hampir habis, hanya tersisa beberapa bungkus kolak yang belum terjual. Raffi kembali menghampiri. Pak, tadi nggak apa-apa kan? Tanyanya dengan wajah khawatir. Pak Wiryo tersenyum lembut. Tidak apa-apa, nak. Kadang orang hanya perlu diingatkan, tanpa harus diberi pelajaran. Raffi mengernyit, tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, ibunya memanggil dari jauh. Raffi, ayo pulang. Iya, Bu, jawabnya, lalu menoleh lagi ke Pak Wiryo. Besok aku kesini lagi ya, Pak. Pak Wiryo mengangguk pelan. Setelah semua pedagang pergi, gang itu benar-benar sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru motor dari kejauhan. Pak Wiryo akhirnya berdiri, membereskan sisa dagangannya dengan tenang. Ia memasukkan semuanya ke dalam keranjang rotan tua yang selalu dibawanya. Namun sebelum ia melangkah pergi, ia berhenti. Matanya menatap ke arah ujung gang yang gelap. Aku tahu kalian masih di sana, ucapnya pelan, tanpa menoleh. Beberapa detik sunyi. Lalu, dari kegelapan, muncul 3 sosok. Preman yang tadi sore. Kakek tua, ternyata lo nggak bodoh ya, kata salah satu dari mereka sambil menyeringai. Pemimpin mereka maju selangkah. Kita cuma mau ngobrol sedikit. Nggak enak kalau tadi sore belum selesai. Pak Wiryo perlahan berbalik. Wajahnya tetap tenang. Kalau hanya untuk uang, saya memang tidak punya, katanya. Bukan soal uang sekarang, balas pemimpin itu. Gue nggak suka cara lo lihat gue tadi. Suasana menjadi tegang. Angin malam berhembus pelan, tapi terasa dingin menusuk. Kakek kayak lo, harusnya tahu tempat, lanjutnya sambil mendekat. Jangan sok berani. 2 preman lain mulai mengelilingi Pak Wiryo, mencoba menekan dari berbagai arah. Namun kakek itu tidak mundur sedikit pun. Ia justru menutup matanya sejenak, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Dan saat ia membuka mata kembali, ada perubahan. Tatapannya tidak lagi sekadar tenang, tapi dalam, gelap, dan sulit dijelaskan. Tempat, ulangnya pelan. Tempat bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling mengerti batas. Preman itu tertawa kasar. Udah mulai ngelantur nih kakek. Ia mengangkat tangannya, siap mendorong Pak Wiryo. Namun sebelum tangannya menyentuh, tiba-tiba ia terhenti. Tubuhnya kaku, wajahnya berubah pucat. Kenapa, bos? Tanya salah satu anak buahnya. Pemimpin itu tidak menjawab. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ada apa ini, gumamnya lirih. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang menekan dari segala arah. Lampu jalan di atas mereka berkedip pelan. Salah satu preman mundur selangkah. Gue nggak enak, bos. Pak Wiryo masih berdiri diam. Tidak ada gerakan mencolok, tidak ada kata-kata aneh. Namun kehadirannya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Pergilah, ucapnya pelan, tapi suaranya terasa seperti menggema di kepala mereka. Tiba-tiba, pemimpin preman itu tersentak seperti baru tersadar dari sesuatu. Anjir, ini nggak beres. Cabut, teriaknya. Tanpa banyak tanya, mereka bertiga langsung berlari keluar dari gang itu, bahkan hampir tersandung karena panik. Suara langkah mereka menghilang di kejauhan. Keesokan harinya, suasana gang kembali seperti biasa. Orang-orang mulai berdatangan menjelang sore, seolah kejadian aneh semalam tidak pernah terjadi. Namun bagi sebagian orang, ada yang terasa berbeda. Beberapa pedagang masih membicarakan kejadian kemarin dengan suara pelan. Bukan hanya tentang preman yang tiba-tiba pergi, tapi juga tentang perubahan sikap mereka. Lo sadar nggak sih? Preman itu belum balik dari tadi pagi, kata seorang pedagang minuman. Iya, biasanya jam segini mereka udah muter, jawab yang lain. Rasa lega bercampur heran menyelimuti suasana. Di sudut yang sama seperti biasa,
Pak Wiryo kembali duduk dengan dagangannya. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang berubah. Raffi datang lagi, kali ini dengan ekspresi penasaran. "Pak, semalam gimana?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Wiryo tersenyum kecil. "Tidak semua hal perlu diceritakan, Nak. Tapi aku lihat mereka lari kemarin," lanjut Raffi. Kakek itu hanya mengusap kepala Raffi pelan. "Kadang, orang lari bukan karena kalah, tapi karena sadar." Jawaban itu kembali membuat Raffi bingung. Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, beberapa pembeli mulai datang, dan ia pun mundur. Di sisi lain kota, di sebuah rumah tua yang tampak hampir runtuh, pria parubaya yang semalam terbangun masih memikirkan hal yang sama. Namanya Dharma. Ia dikenal oleh segelintir orang sebagai seseorang yang paham hal-hal gaib. Bukan orang sembarangan, tapi juga bukan seseorang yang suka ikut campur. Namun kali ini, ekspresinya tidak tenang. "Energi itu jelas, tidak mungkin salah," gumamnya sambil membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh, kain hitam, jimat tua, dan sebuah buku yang tampak sangat usang. Ia membuka buku itu perlahan. Halamannya sudah menguning, penuh dengan tulisan tangan yang rapi namun terasa berat. Tangannya berhenti pada satu halaman. Di sana tertulis sebuah nama. Wiryo. Dharma terdiam. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Ingatan lama mulai muncul. Kisah tentang seseorang yang dulu dikenal bukan sebagai penjual takjil, tapi sebagai sosok yang ditakuti. Bukan karena kekerasan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Kalau benar dia, kenapa dia muncul lagi sekarang? Pikirnya keras. Sementara itu, di ujung lain kota, 3 preman yang semalam kabur masih belum bisa melupakan kejadian itu. Mereka berkumpul di sebuah tempat kosong, wajah mereka masih terlihat tegang. "Gue sumpah, itu bukan kakek biasa," kata salah satu dari mereka. "Iya, gue ngerasa kayak gak bisa gerak, anjir," sahut yang lain. Pemimpin mereka diam cukup lama, lalu menghembuskan napas kasar. "Cukup," bentaknya. "Kita cuma lagi apes aja semalam." "Tapi, bos, gue bilang cukup." Namun meskipun suaranya keras, matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Ia mengambil rokok, tangannya sedikit gemetar saat menyalakannya. "Kita cari orang," lanjutnya pelan. "Kalau emang itu kakek aneh, pasti ada yang tahu dia siapa." "Orang pintar, maksud lo?" Pemimpin itu mengangguk. "Gue nggak mau ambil risiko. Kalau dia ganggu wilayah kita, kita harus tahu dulu dia itu apa." Kata-katanya terdengar tegas, tapi jelas rasa takut mulai menguasai mereka. Kembali ke gang kecil itu. Sore semakin ramai. Namun hari ini terasa berbeda, tidak ada satupun preman yang muncul. Para pedagang mulai merasa lebih berani. Bahkan beberapa tersenyum lega. "Kayaknya mereka kapok," kata seseorang. "Syukurlah, akhirnya bisa jualan tenang." Di tengah semua itu, Pak Wiryo tetap seperti biasa. Dharma menatap Pak Wiryo dengan serius, lalu perlahan mundur. "Aku tidak akan ikut campur, untuk sekarang," katanya singkat, sebelum berbalik pergi. Pak Wiryo kembali duduk, tapi kali ini matanya terlihat lebih waspada. Sore itu berjalan normal, sampai satu kejadian kecil terjadi. Seorang pedagang tiba-tiba berteriak, barang gue jatuh sendiri." Semua menoleh. Beberapa bungkus takjil terlihat berserakan di tanah, padahal tidak ada angin kencang. Suasana mendadak canggung. Pak Wiryo menatap ke satu arah, sudut gang yang gelap. Untuk sesaat, bayangan di sana tampak bergerak. Sangat cepat, hampir tidak terlihat. Ia menghela napas pelan, hujan turun malam itu, membasahi gang yang mulai sepi. Para pedagang sudah pulang lebih cepat. Hanya tersisa genangan air dan lampu jalan yang berpendar redup. Pak Wiryo berjalan perlahan meninggalkan tempatnya, seperti biasa. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Di tanah yang basah, ada jejak kaki. Bukan jejak biasa. Bentuknya samar, seperti bayangan yang menempel di permukaan air. Dan yang lebih aneh, jejak itu tidak mengarah pergi, melainkan mengelilinginya.
Pak Wiryo menatap diam. Sudah sejauh ini, ucapnya pelan. Tiba-tiba, salah satu genangan air bergetar. Bayangannya di dalam air, bergerak sendiri. Perlahan, bayangan itu berdiri, tidak mengikuti tubuh aslinya. Suasana menjadi dingin. Namun Pak Wiryo tidak mundur. Ia hanya menutup mata sejenak. Keesokan paginya, kabar mulai menyebar. Salah satu preman yang kemarin datang, ditemukan tergeletak di gang belakang. Tidak terluka parah, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar seperti kehilangan tenaga. Dia cuma bilang satu hal terus, bisik orang-orang. Apa? Bayangan itu hidup, bayangan itu hidup. Tak jauh dari sana, Dharma berdiri memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya semakin tegang. Sudah dimulai, gumamnya. Sementara itu, Pak Wiryo tetap berjualan seperti biasa. Namun kali ini, saat ia menyajikan kolak kepada seorang pembeli, tangannya berhenti sejenak. Ia merasakan sesuatu. Bukan dari luar, sore itu, suasana gang terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya, meskipun orang-orang tetap beraktivitas. Beberapa pedagang mulai gelisah. Lo ngerasa nggak sih, kayak ada yang merhatiin? Bisik salah satu dari mereka. Tak ada yang bisa menjawab. Pak Wiryo duduk seperti biasa, tapi matanya terus mengamati sekitar. Lalu, Raffi datang. Namun kali ini, wajahnya pucat. Pak, suaranya pelan, aku lihat sesuatu tadi. Pak Wiryo langsung fokus. Apa yang kamu lihat, nak? Raffi menelan ludah. Bayangan, tapi nggak ada orangnya. Hening. Pak Wiryo perlahan berdiri. Di belakang salah satu pedagang, bayangan di tanah bergerak pelan, tidak sesuai arah cahaya. Angin sore tiba-tiba berhenti. Semua terasa diam, terlalu diam. Raffi tanpa sadar meraih baju Pak Wiryo. Pak, itu gerak lagi. Pak Wiryo tidak menjawab. Tatapannya terkunci pada bayangan di tanah yang kini mulai memanjang, perlahan mendekati seorang pedagang. Jangan bergerak, ucapnya pelan. Namun terlambat. Bayangan itu tiba-tiba menyentuh kaki pedagang tersebut. Sekejap, tubuhnya kaku, wajahnya kosong, seperti kehilangan kesadaran. Teriakan pecah di gang itu. Astaga, kenapa dia? Orang-orang panik, mundur menjauh. Pak Wiryo melangkah maju, wajahnya kini serius. Ia mengangkat tangannya sedikit dan berbisik lirih, hampir tak terdengar. Sekejap, bayangan itu mundur, kerumunan mulai bubar dengan panik. Beberapa orang membawa pedagang yang pingsan itu menjauh, sementara yang lain memilih pulang lebih cepat. Gang yang biasanya ramai kini hampir kosong, bahkan sebelum waktu berbuka benar-benar tiba. Raffi masih berdiri di samping Pak Wiryo, gemetar. Pak, itu tadi apa? Tanyanya pelan. Pak Wiryo menatap ke arah tanah yang kini sudah normal. Sesuatu yang seharusnya tidak masuk ke sini, jawabnya singkat. Di kejauhan, Dharma muncul kembali. Wajahnya terlihat lebih tegang dari sebelumnya. Mereka sudah menyentuh manusia. Tanyanya langsung. Pak Wiryo mengangguk pelan. Dharma menghela napas panjang. Kalau begitu, batasnya sudah dilanggar. Hening sejenak. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Pak Wiryo. Dharma menatap ke arah langit yang mulai gelap. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukanmu. Malam itu, gang benar-benar kosong. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli. Hanya Pak Wiryo yang masih berdiri di tempatnya. Dharma mendekat, suaranya rendah. Mereka bukan datang untuk orang-orang ini. Pak Wiryo diam. Semua ini cuma cara untuk memancingmu keluar, lanjut Dharma. Angin dingin berhembus pelan. Pak Wiryo menatap ke kegelapan di ujung gang. Aku tahu, jawabnya tenang. Tiba-tiba, bayangan di sekitar mulai bergerak serempak. Lebih banyak dari sebelumnya. Lebih jelas. Dan, semuanya mengarah padanya. Dharma mundur selangkah. Mereka sudah menemukannya. Pak Wiryo tidak bergerak, tatapannya tajam. Kalau memang aku yang mereka cari, katanya pelan, maka tidak perlu lagi bersembunyi. Untuk pertama kalinya, ia melepaskan sedikit dari kekuatan yang selama ini ia tahan. Udara langsung berubah berat, dan malam itu, perburuan yang sebenarnya dimulai, bayangan-bayangan itu semakin mendekat.
Mereka tidak lagi samar, tapi bergerak seperti makhluk hidup, menelan cahaya lampu jalan di sekitarnya. Pak Wiryo berdiri tegak, wajahnya dingin tapi fokus. "Datanglah, semua yang berani," ucapnya pelan. Satu bayangan melompat ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Namun Pak Wiryo hanya menggerakkan tangannya sekali, dan bayangan itu terpental mundur, hancur menjadi asap gelap. Raffi menahan napas, matanya melebar. "Pak, itu luar biasa." Pak Wiryo menunduk sejenak. "Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar dilawan." Di kegelapan, suara serak terdengar, bergema dari bayangan-bayangan itu. "Kau tidak akan menang, Wiryo." Tetapi kakek tua itu hanya tersenyum tipis, matanya menyala dengan ketenangan yang menakutkan. Malam itu, gang kecil berubah menjadi medan pertempuran yang tak terlihat. Setelah bayangan-bayangan itu mundur sebentar, Pak Wiryo menatap Raffi. "Kamu harus tahu sesuatu, kekuatan ini bukan untuk dipamerkan," ucapnya pelan. Raffi menatapnya bingung. "Tapi, Pak, tadi Pak Wiryo bisa menghentikan mereka sendirian." Kakek itu menghela napas panjang. "Ini semua karena ilmu yang pernah aku pelajari, ilmu hitam, tapi untuk melindungi, bukan menghancurkan sembarangan." Di kejauhan, Dharma mengamati dengan serius. "Jadi, selama ini dia menyembunyikan kekuatan ini dengan pura-pura menjadi penjual takjil," gumamnya. Pak Wiryo menunduk, tangannya mengusap beberapa kurma yang tersisa. "Kadang, hal paling sederhana adalah cara terbaik menyembunyikan yang paling berbahaya." Suasana gang tetap sunyi, namun aura kekuatannya terasa siap meledak kapan saja. Raffi menggigit bibirnya, memahami bahwa kakek yang ia anggap biasa ini ternyata jauh lebih dari sekadar penjual takjil. Malam itu semakin pekat. Lampu jalan berpendar temaram, bayangan gedung dan tembok gang tampak memanjang, seolah ikut menahan napas. Gang yang sebelumnya biasa kini berubah menjadi arena yang tegang, meskipun tidak ada satupun pedagang yang tersisa. Hanya Pak Wiryo, Raffi, dan ketenangan yang tampak menyelimuti udara. Dari kegelapan ujung gang, bayangan-bayangan mulai muncul lagi. Kali ini lebih banyak, lebih gelap, dan bergerak lebih cepat. Mereka datang seperti gelombang hitam yang mengalir di atas tanah basah, menyebar ke seluruh gang. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kabut gelap yang menempel di udara. Raffi menggenggam lengan Pak Wiryo, matanya membesar. "Pak, mereka datang lagi." Suaranya panik. Pak Wiryo menatap ke arah bayangan itu, wajahnya tetap tenang, namun matanya menyala tajam. "Ya, mereka sudah tahu siapa yang mereka hadapi. Ini tidak bisa dihindari lagi. Aku harus menghentikan mereka di sini, sebelum ada yang terluka." Dari kegelapan, suara serak terdengar bergema. "Wiryo, kau tidak akan menang." Suara itu tidak datang dari satu arah, tapi dari banyak titik sekaligus. Bayangan-bayangan mulai menyerang. Mereka bergerak seperti ular hitam, melingkari Pak Wiryo, menutupi jalan keluar. Kakek tua itu menutup mata sejenak, seolah sedang menyusun strategi di dalam pikirannya. Kemudian ia membuka mata, dan dengan satu gerakan tangannya, bayangan yang mendekat pertama kali terpental seperti tersapu angin kencang. Gelombang bayangan itu menghantam lagi, kali ini bersamaan dari berbagai arah. Pak Wiryo mengangkat kedua tangannya, dan aura gelap yang seolah menyatu dengan dirinya menyebar di sekitar gang. Bayangan-bayangan itu menabrak energi yang tak terlihat dan terdorong mundur. Namun kali ini, mereka tidak menyerang sendirian. Dari sisi lain gang, bayangan yang lebih besar muncul, lebih tebal, dan bergerak dengan agresif. Suara serak terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kau tidak bisa melindungi mereka selamanya." Pak Wiryo menatap tajam, menyadari ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang gang itu, tentang Raffi, tentang orang-orang yang tak berdosa. Ia menunduk sebentar, mengingat semua yang telah terjadi selama ia menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun. "Kalau begitu, biarkan mereka melihat siapa aku sebenarnya," gumamnya. Sekejap, suasana berubah. Aura gelap Pak Wiryo meluas ke seluruh gang.
Lampu jalan tampak redup oleh energi yang keluar darinya. Bayangan-bayangan mulai bergetar, beberapa terlempar ke udara seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Raffi menatap dengan kagum dan ketakutan sekaligus. "Pak, apa yang akan terjadi sekarang?" Pak Wiryo menunduk, matanya fokus pada bayangan terbesar di depan. "Sekarang, pertempuran sebenarnya dimulai. Dan aku tidak akan mundur." Gelombang energi muncul dari Pak Wiryo, menggetarkan udara. Bayangan-bayangan mulai mengerucut ke satu titik, menekan, tapi setiap kali mereka mencoba menyerang, energi kakek itu menangkis tanpa menyentuh mereka secara fisik. Namun satu bayangan besar itu, yang tampak seperti sosok manusia namun sepenuhnya hitam pekat, mengabaikan semua benteng energi Pak Wiryo dan melompat langsung ke arahnya. Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. Aura gelapnya membesar, menelan sebagian gang. "Kalau memang kau ingin bertarung, mari kita lihat siapa yang lebih kuat," katanya pelan. Sekali hentakan, keduanya bertabrakan. Gelombang energi memancar, memecah bayangan-bayangan lain di sekitar. Suara benturan seperti guntur kecil terdengar di seluruh gang. Lampu jalan bergetar, dan genangan air di tanah memantulkan cahaya yang aneh, berkilauan seperti lava hitam. Malam itu benar-benar berbeda dari malam-malam sebelumnya. Gang yang biasanya sempit dan sepi kini terasa seperti arena yang berdenyut dengan energi gelap. Lampu jalan berpendar redup, bayangan gedung memanjang menutupi hampir seluruh jalan, sementara angin malam membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tengah gang itu berdiri Pak Wiryo, tegap. Wajahnya tenang tapi matanya menyala tajam, menyimpan seluruh pengalaman hidupnya yang selama ini tersembunyi. Raffi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tapi penuh rasa ingin tahu. "Pak, kenapa semua ini terjadi?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Pak Wiryo menunduk sejenak, menatap ke arah kerumunan bayangan yang masih berkeliaran di ujung gang. "Aku sudah lama menyembunyikan sesuatu yang membuatku ditakuti oleh banyak orang. Aku bukan sekadar penjual takjil yang lemah," ucapnya pelan tapi mantap. Dharma muncul dari gelap, wajahnya serius. "Wiryo, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Aku sudah lama menunggu momen ini. Kau pernah menjadi penguasa ilmu hitam yang ditakuti, bukan hanya di kota ini, tapi di seluruh wilayah. Sekarang, kekuatanmu masih utuh, dan kau memilih menyembunyikannya di balik kesederhanaan." Pak Wiryo menatap Dharma dalam-dalam. "Dharma, semua itu sudah berlalu. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Aku memilih hidup sederhana, melindungi yang lemah walau harus diremehkan oleh dunia." Dharma mengangguk perlahan, tapi matanya tetap waspada. "Tapi bayangan-bayangan itu, mereka sudah mengetahui keberadaanmu. Mereka bukan hanya makhluk biasa, tapi energi gelap yang dulu pernah kau taklukkan. Sekarang mereka kembali untuk menguji kekuatanmu, dan jika kau lengah, mereka akan menghancurkan semua yang kau lindungi." Pak Wiryo menutup mata sejenak, merasakan aliran energi di sekitarnya. Ia menyadari bahwa semua ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa dan kendali atas kekuatan yang selama ini ia tahan. Ia menunduk ke Raffi, kemudian tersenyum tipis. "Raffi, yang paling penting bukanlah seberapa kuat kita melawan mereka, tapi bagaimana kita menjaga yang lemah tetap aman. Aku tidak pernah ingin menggunakan kekuatanku untuk menakuti, tapi untuk melindungi." Tiba-tiba, bayangan besar muncul di ujung gang. Sosoknya lebih menakutkan dari yang pernah dilihat siapapun, gelap, pekat, dan memancarkan aura dingin yang menekan. Suara serak bergema dari dalam bayangan itu. "Wiryo, waktumu telah tiba. Kau harus membayar atas semua yang kau tinggalkan." Pak Wiryo menatapnya dingin, aura gelap mulai memancar dari tubuhnya. Energi itu tidak menyeramkan, tapi penuh ketenangan dan kontrol. Dengan satu gerakan tangan, bayangan kecil di sekelilingnya terpental mundur, sementara bayangan besar menyiapkan serangan. Pertarungan pun dimulai. Gelombang energi memancar, memutar di udara, memecah bayangan-bayangan gelap lain yang mencoba mendekat. Pak Wiryo bergerak lincah,
memanfaatkan setiap pengalaman yang pernah ia pelajari saat menjadi penguasa ilmu hitam. Setiap pukulan energi yang ia lepaskan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menenangkan dan menetralkan bayangan-bayangan itu. Dharma menyaksikan dengan takjub. Dia masih menguasai semua teknik lamanya, tapi sekarang dengan hati yang berbeda, gumamnya. Raffi mematung, matanya membesar. Ia melihat kakek yang selama ini ia anggap lemah, kini berubah menjadi sosok yang kuat, tak terkalahkan, dan penuh ketenangan. Ia menyadari bahwa Pak Wiryo bukan sekadar penjual takjil, tapi seorang pelindung yang rela menanggung segala beban kekuatannya agar dunia tetap aman. Pertarungan berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Gelombang energi menghantam dinding gang, lampu jalan bergetar, dan tanah retak di beberapa titik. Namun satu persatu, bayangan-bayangan gelap itu mulai tercerai-berai, dikendalikan oleh aura kuat Pak Wiryo. Akhirnya, bayangan besar itu terhenti. Sosoknya tersedak oleh energi yang stabil dan tenang. Dengan suara terakhir, seraknya terdengar lemah. Tidak, mungkin, energi ini bukan lagi milikmu untuk ditaklukkan. Pak Wiryo menatap dengan damai, lalu menurunkan tangannya perlahan. Bayangan itu akhirnya menghilang, seperti uap hitam yang terserap kembali ke kegelapan. Gang kembali sunyi, hanya suara angin malam yang terdengar. Dharma menatap Pak Wiryo dengan kagum. Kau benar-benar berbeda sekarang, bukan penguasa gelap, tapi pelindung. Pak Wiryo menatap Raffi, tersenyum lembut. Lihatlah, nak, kekuatan sejati bukan soal menakuti atau menghancurkan, tapi tentang menjaga dan melindungi, walau dunia ini meremehkanmu.